Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Pasang Akbar. mic. La ilaha illallah, Allahu Ya, Dato' Bay nyampaikan tata cara sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, imam kita, Bapak Kiai Haji Ibrahim Sargawi MA yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insyaallah nanti beliau selaku khotib sekaligus imam kita pada salat Idul Adha kita pada tahun ini. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid serta jajarannya, Bapak Ibu penasehat Masjid Dawatul Islamiyah, jamaah salat Idul Adha Masjid Dawatul Islamiyah 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, sekaligus di hari raya Idul Kurban, Idul Adha pada tahun ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir dalam memenuhi Masjid Dawatul Islamiyah guna untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu banyak berselawat kepada beliau, insyaallah nanti kita akan mendapat syafaat darinya di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Masjid Dawatul Islamiyah Bapak Haji Muhsin Aziz SAG MPDI. Beliau tidak bisa bersama-sama kita pada kesempatan kali ini karena beliau ada tugas di Masjid Jami Al-Ikhlas di Pila Kenali Besar. Mohon maaf dari beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha ini dalam keadaan sehat, aman, tertib. Kemudian juga kami akan menyampaikan tertib acara kita pada pagi hari ini. Adapun yang bertindak selaku khotib dan sekaligus imam kita pada kesempatan kali ini yaitu guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Ibrahim Sargawi MA. Kemudian untuk Bilal pada kesempatan kali ini anak kita Ananda Muhammad Raihan SPD. Kemudian mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu laporan pelaksanaan ibadah kurban. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bendahara Kurban Bapak Fajrin Nur Pasca SE. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin menyampaikan laporan pelaksanaan kurban. Saya di sini mewakili Bapak Ketua, Pak Suwardi. Alhamdulillah pada tahun ini terkumpul 56 peserta untuk sapi atau sama dengan 8 ekor sapi. Kemudian untuk kambing ada 4 peserta. Penerima ada 402. Kemudian insya Allah kita akan melaksanakan kurban pada besok hari jam 7 pagi dan pengambilan insya Allah diusahakan sebelum zuhur atau mungkin setelah zuhur. Jadi kami harap Bapak Ibu yang mendapatkan kupon mengambil pada waktu tersebut. Nanti kita sampai setengah 3 ya Pak Suwardi? Ya. Sampai jam 4.
tapi jam 3 atau sebelum asar. Jadi harap hadir ke masjid sebelum waktu asar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bendahara Kurban, Bapak Fajrin Nur Pasca yang telah memberikan paparannya. Intinya pemotongan hewan kurban kita laksanakan besok jam 7 pagi hingga selesai, dan juga pengambilan kupon kurban ba'da sholat zuhur sampai jam sebelum asar. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya itu tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Ibrahim Sargawi AMA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ulangi, wabarakatuh. mungkin ada yang tak dengar itu salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha yang mana pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita akan bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Untuk ini perlu untuk memperbaharui. Mungkin ada yang lupa, ada yang permula. Untuk itu kita perbaharui, kita ulang bagaimana cara pelaksanaan atau melaksanakan salat Idul Adha ini. Salat Idul Adha ini pelaksanaannya sama dengan salat Idul Fitri. Cuman bedanya usolli dan niatnya. Kalau bacaan selain daripada itu sama. Pertama kita mengucapkan usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri, usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Yang disebutkan usolli itu lafaz namanya. Yang disebutkan niat yang kita ucapkan di dalam hati, sengaja aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, itu yang niat itu di dalam hati. Terletak di dalam hati, dimulai daripada sesudah alif Allah dan selesai niatnya sebelum ra akbar. Aku ucapkan Allahu Akbar, niatnya dalam dua taruhnya. Jadi kalau tidak berniat solatnya tidak ada sah, tak ada dapat pahalanya. Sesudah itu kita membaca kabirau. Selesai kabirau kita takbir. Rakaat yang pertama kita takbir 7 kali. Diselingi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Jadi setelah kita membacakan doa iftitah, kita takbir yang pertama. Setelah itu kita membacakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Sudah 2 apa takbirnya. Jadi takbir itu sampai 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram. Rakaat yang kedua nantinya setelah kita bangkit daripada sujud, kita telah berdiri, kita sudah lurus berdiri, kita mulai mengucapkan takbir pertama itu Allahu Akbar. Setelah itu membaca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak takbirnya 5 kali pada itu rakaat yang keduanya. Setelah itu baru nanti imam membaca Fatihah. Kadang-kadang sering juga imam lupa.
bangkit dari sujud tu langsung membaca Fatihah kadang-kadang tu kok, tapi kena sifat manusia silap dan lupa tu biasa. Jadi mudah-mudahan kita supaya kita ingat, jangan kita sampai lupa nanti. Kalau lupa ingatkan, itulah perlu orang di belakang imam tu nak tahu bagaimana caranya apa untuk apa menegur imam tu. Jadi setelah itu nanti, setelah salam kita takbir. Setelah takbir nanti baru Bilal tegak, itu khatib langsung menaik ke mimbar nantinya. Jadi kira-kira tak lupa lagi tak ya? Insyaallah. Ini yang baru-baru ini kalau ada yang itu, usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya sahaja aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Baru kita membaca doa kabirau, doa iftitah. Setelah hanya doa iftitah baru kita takbir yang pertama nantinya. Demikian, mudah-mudahan ingatan kita tidak akan lupa apa yang telah disampaikan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha kita pada tahun ini. Mari kita sama-sama ikuti pelaksanaan sholat Idul Adha, dan kami menghimbau juga bagi yang membawa HP, tolong dinonaktifkan dulu atau disalinkan HP-nya agar tidak mengganggu ketertiban pelaksanaan ibadah sholat kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. As-salatu sunnatan lidil adha jami'at rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah aqamahallah wa damaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alana min salihi ahliha. حين الصلاة رحمكم الله، حين الصلاة رحمكم الله. من شر المسيح الناس الذي يكسر. أصلي سنة العيد الأضحى ركعتين إمام لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. إني وجهت إنا صلاة لله رب العالمين لا شريك له الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا السماوات والأرض وما شئت الله أكبر الله أكبر وارزقني وحدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم يا النبي ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلى الله عليه وسلم تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا سئل الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma kawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatid din. Rabbi khtim lana minka bil khairi wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل ساعة وتزودوا به فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang mulia ini kita telah mendengar mulai malam tadi sejak terbenamnya matahari di ufuk barat, gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid yang dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Di samping itu pula, yang biasanya saudara-saudara kita ratusan ribu bahkan lebih yang datang dari segenap penjuru dunia berada di tanah suci Mekah hari ini sedang bergerak dari Arafah dan ke Mina, berada di padang Arafah dan Mina hendak melontar jumrah, yang juga sedang menunaikan ibadah haji. Panas terik matahari yang membakar bagaimanapun tidak terasa. Segala kesulitan bagaikan tiada, yang ada hanyalah satu, yakni rasa bahagia karena tercapainya cita-cita, sebagai bukti rasa gembira bercampur haru tergambar dalam alunan suara bersama sambil mengucapkan doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, inilah hamba-Mu yang hina, datang berduyun-duyun karena memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, segala nikmat adalah dari-Mu. Engkaulah raja dari segala raja, tiada yang dapat menandingi-Mu. Begitulah alunan suara mereka berkumandang di tengah panas terik matahari, namun mereka lega dan puas karena telah dapat memenuhi panggilan Tuhannya. Suatu idaman bagi setiap mukmin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alangkah berbahagianya seorang hamba yang semenjak lama telah mencita-citakan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung serta menyentuh Ka'batullah yang sehari semalam sekurang-kurangnya 5 kali menghadap muka kepadanya dari jarak yang begitu jauh seperti kita sekarang ini. Sekarang mereka sedang berada di hadapannya, bahkan menyentuh dan menciumnya. Alangkah terharunya seorang hamba pada waktu itu. Ia sempat mengunjungi pusara junjungannya Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayanglah olehnya seolah-olah Rasulullah masih hidup berdiri, dengan agungnya mengimami jamaah waktu salat. Berbahagialah wahai engkau Rasulullah junjungan kami,
andaikan engkau masih hidup, pastilah engkau menyaksikan umatmu berduyun-duyun, berbondong-bondong yang datang dari jauh hendak bertemu dan mengucapkan salam sejahtera padamu. Air matanya mengalir karena terharu mengingat jasa-jasanya. Rasa terharu itu pula lah yang menghilangkan rasa panas terik matahari, dan segala penderitaan begitulah suasana hamba Allah di saat menunaikan ibadah haji dengan rasa tenang menghadap Tuhan seraya berbisik dan berdoa, ya Allah, inilah hamba-Mu yang hina dina, tak punya satu apapun kecuali kain putih yang tak berjahit. Ialah kain ihram, engkaulah yang memiliki segalanya, termasuk diriku ini. Inilah hamba-Mu dalam keadaan tak membawa apa-apa, seperti halnya saat aku dilahirkan ke dunia ini. Aku tak mampu berbangga dan tak dapat membawa harta kekayaanku bila engkau memanggil ke hadirat-Mu. Demikianlah keadaan seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan tawadhu. Perkataannya penuh tertumpah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tampak pula suasana yang merata senasib sepenanggungan. Tiada jurang pemisah antara rakyat antara si kaya dengan si miskin. Tiada beda antara penguasa dengan rakyat jelata, antara atasan dengan bawahan, sama-sama saja. Begitu juga antara jenderal dengan prajurit. Tanda pangkat dan tanda jasanya sama sekali, yakni semua hamba Allah yang memakai pakaian yang tak berjahit. Itulah dia ibadah haji yang menggambarkan suasana persatuan umat Islam, dan inilah gambaran suasana umat di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memang benar kata pepatah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Waktu melaksanakan lontar jumrah di Mina dengan penyembelihan korban Nabi Ibrahim, terbayang bagaimana puncak ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan tugas berat dan suci untuk menyembelih putranya yang tercinta, sehingga berulang-ulang kali Nabi Ibrahim alaihissalam melontar setan yang menggodanya, dan akhirnya niat suci mengorbankan putranya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pelaksanaannya diganti dengan penyembelihan seekor kambing, di mana kaum muslimin disunatkan melaksanakan korban tersebut dalam mengikuti contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala anaknya Ismail sampai umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka engkau pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Setelah mimpi itu disampaikan kepada putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan rencana penyembelihan itu kepada istrinya Siti Hajar.
Maka sebagai istri yang baik dan taat dan patuh dan tahu kejujuran suaminya, tanpa pikir panjang, Siti Hajar membenarkan isi mimpinya tersebut, dan Siti Hajar segera mempersiapkan anaknya Ismail dengan memandikan dan memakaikan baju yang paling bagus. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bijaksana memberikan kebebasan berpendapat kepada anak-anaknya. Sebaliknya, seorang anak harus tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Apalagi kalau perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kesetiaan dan kesabaran Ismail kepada ayahnya, yaitu Ismail berkata, 1. Wahai ayahku, ikatlah tangan dan kakiku erat-erat agar badanku tidak bergerak, sebab aku khawatir gerakan badanku nanti akan mengganggu kekhusyukan pelaksanaan penyembelihan. 2. Wahai ayah, rebahkanlah badanku dan hadapkanlah wajahku ke tanah, agar ayah tidak melihat wajahku, sebab hal itu bisa mengurangi kekhusyukan ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Wahai ayah, tajamkanlah pisau yang engkau pakai, supaya penyembelihan terhadap diriku berjalan lancar. 4. Wahai ayah, baju yang aku pakai yang berlumuran darah, bawalah pulang, perlihatkanlah kepada ibu, dan sampaikanlah salamku kepadanya, dan supaya menerima cobaan ini dengan penuh kesabaran. Menjelang detik-detik pelaksanaan penyembelihan, Ismail berkata lagi kepada ayahnya, wahai ayah, bukalah ikatan tangan dan kakiku. Hal ini aku minta karena aku khawatir jangan sampai ada orang yang memahami bahwa aku turuti perintah ini dengan terpaksa, bukan rela karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berlangsung penyembelihan, dengan menekankan pisau pada leher anaknya Ismail, tiba-tiba Ismail berkata, wahai ayah, barangkali engkau sayang kepadaku sehingga engkau tidak dapat melakukan perintah Allah. Mendengar ucapan anaknya Ismail yang penuh i'tiqad tauhid, Ibrahim memukulkan pisaunya kepada batu, dan batu itu terbelah dua. Dalam hati Ibrahim, pisau ini dapat membelah batu. Kenapa leher Ismail yang empuk itu tidak dapat dipotong? Dengan keikhlasan, ketaatan, kepatuhan dan kesabaran hamba dalam menerima dan melaksanakan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi balasan dengan mengganti Ismail dengan seekor kibas yang besar yang gemuk. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa badainahu bizibhin azim, artinya, dan kami tebusi anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang telah kami singgung tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk bagi orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Ada amaliyah yang paling baik dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih hewan korban pada hari raya Idul Adha. Ibadah korban adalah ibadah yang mengandung nilai sosial karena dagingnya
dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan kaum du'afa agar mereka bergembira pada hari raya Idul Adha ini sebagaimana mereka bergembira pada hari raya Idul Fitri dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kemampuan dituntut oleh Allah untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan falam yudh fala taqrabanna musallana." Artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan kelapangan hidup dan tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sembahyang kami. Ibadah korban yang lahiriahnya menyembelih hewan korban, sedangkan pada batinnya adalah untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, daging dan darah dari hewan yang disembelih itu tidaklah berarti di sisi Allah, namun takwa yang mendasari korban itulah yang mempunyai nilai di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari khutbah yang disampaikan pada hari ini, marilah kita simpulkan antara lain: 1. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam selaku kepala keluarga dalam memimpin dan membina keluarganya dalam suatu rumah tangga khususnya. Keberhasilan dalam mendidik anak perlu dicontoh dan diteladani sehingga kepatuhan anaknya Nabi Ismail alaihissalam kepada kedua orang tuanya sungguh luar biasa. Walaupun syaitan dan iblis telah berusaha untuk menggagalkannya dengan politik jahatnya, namun pelaksanaan tugas suci tersebut tetap terlaksana. 2. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup bagi orang yang mampu, dan ibadah tersebut adalah melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ibadah korban adalah ibadah yang mengandung kepedulian sosial serta dapat mengentaskan kemiskinan yang perlu dikembangkan. Tentunya bukan hanya di dalam bulan haji ini saja. Demikian khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi khatib sendiri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الحمد لله الذي أمرنا باتحاد ونهانا عن التفرق والفساد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي سلكوا على سبيل الهدى والتقوى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد